Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Fauzi, NRP20. Kali ini akan menjelaskan mengenai pengolahan citra, yaitu konvolusi dan image filtering. Jadi di sini saya jelaskan dulu ya. Image filtering sendiri itu adalah proses filter pada gambar baik berupa low pass filter, high pass filter maupun band stop filter. Jadi untuk melakukan filter pada image diperlukan apa yang dinamakan dengan kernel filter H. Jadi hasil filter berupa gambar Q diperoleh dengan cara melakukan konvolusi antara kernel filter H dan gambar P. Nah, tulisnya seperti ini ya. Jadi ini kernel filter H konvolusi dengan gambar P. Jadi jika ditulis dengan rumus itu nanti seperti ini rumusnya. Nanti rumus ini bisa kita terapkan ke program yang akan kita buat nanti habis ini. Nah, jadi ini ya. Apa sih proses konvolusi itu? Jadi proses konvolusi itu pada dasarnya adalah proses mengubah nilai sebuah titik menggunakan nilai dari titik-titik tetangganya. Nah, itu ada beberapa model titik tetangga yang bisa dimanfaatkan seperti 4 titik tetangga, 8 titik tetangga, dan 24 titik tetangga. Jadi meskipun tidak menutup kemungkinan penggunaan titik tetangga dalam jumlah yang besar, hanya saja ada pertimbangan time consume saat memilih jumlah titik tetangga yang dinyatakan dalam bentuk kernel. Jadi jika semakin banyak itu akan semakin membutuhkan banyak waktu. Jadi itu juga dipikirkan juga jika kita ingin menggunakan konvolusi yang jumlah titiknya itu. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Nanti ini dalam representasi matriks ya. Jadi ini 4 tetangga, ini 8 tetangga. Nah, nanti di sini kebetulan nanti program yang akan kita buat tuh ada 2, jadi 4 tetangga sama 8 tetangga. Jadi seperti ini ya. Jadi ini secara visual, jika misalnya nanti kernel berkurang 3x3 dan image H ini dikonvolusi ya, H konvolusi X, maka nanti akan seperti ini. Secara visual seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, seperti itu ya penjelasan singkat. Sekarang kita masuk ke praktikum. Jadi di sini pertama-tama ini ya, kita akan membuat ini form ini. Jadi saya akan menggunakan Visual Studio ya. Sini saya create a new project. Di sini kita menggunakan Windows 4. Windows 4.NET Framework. Ini saya namakan image 8. Ini saya atur penyimpanannya di sini ya. Oke, kita create. Jadi sambil menunggu ini ya, saya akan jelaskan. Jadi di sini nanti kita akan buat 4 button load untuk meng-load gambar, grayscale untuk merubah warna gambar menjadi grayscale, filter 4 node nanti sama filter 8 node itu akan melakukan proses konvolusinya. Jadi 4 node 8 node ini tetangganya gitu. Nah, ini ada dua picture box. Picture box yang di kiri itu picture box yang awal ya, yang kita load, yang akan dikonvolusi. Nah, yang kanan ini hasil dari konvolusinya. Jadi sama nanti di sini nanti kita masukkan open file dialog agar bisa membuka dialog load. Jadi kita bisa meng-load gambar. Oke, kita buat dulu ya formnya. Jadi langsung saja. Ini saya ke button. Oke, ini saya namakan dulu ya. Ini tadi load. Lalu ini tadi grayscale. Kita besarkan. Lalu ini filter 4 node. Oke, lalu kita copy lagi. Ini filter 8 node. Oke, lalu jika buttonnya sudah, kita tambahin picture box. Oke, di sini kita tambahkan 2 ya. Picture box ukurannya segini saja ya. Atau mungkin kebesaran. Seperti ini. Kita copy. Nah, jadi seperti ini ya.
Lalu ini saya atur menjadi stretch image agar nanti gambar yang di load itu bisa terlihat semua, walaupun nanti mungkin ukurannya akan disempitkan gitu, kayak dipaksa. Karena kan tujuannya kita akan bisa melihat ini hasil filternya. Jadi alangkah baiknya kita bisa melihat semua gambar. Lalu kita taruh open file dialog. So, kita taruh sini aja ya. Nah setelah itu barulah kita mulai coding. Jadi ini notnya kita klik 2 kali ya. Nanti masuk ke button action ya, button 1 klik. Nah di sini sebelum kita coding seluruh ini ya kayak elemennya, pertama-tama kita tambahkan atribut baru yaitu obj bitmap. Ini kita tambahkan obj bitmap sama obj bitmap 1. Ini nanti tujuannya untuk membantu proses itu ya. Proses tadi. Jadi obj bitmap ini sebagai objek yang menampung gambar di picture box 1, lalu obj bitmap 1 itu yang menanggung nilai yang ada di picture box 2. Jadi ini perbedaannya. Obj bitmap ini nanti akan nilainya diambil dari button load ini. Jadi pas di load akan disimpan ke obj bitmap ya. Nah jadi untuk loadnya seperti ini ya. Langsung copy saja. Nah, ini sama seperti praktikum sudah jelaskan sebelumnya. Jadi di sini kan ada open file dialog, nanti otomatis akan ini ya, terpanggil yang open file dialog tadi. Nah, ini kan obj bitmap kan. Jadi obj bitmap biasa yang bukan 1 itu akan menampung gambar awal itu, gambar yang di load. Jadi seperti itu. Lalu untuk grayscale kita klik 2 kali, di coding jadi seperti ini grayscale ya. Terus kita copy saja, kita paste. Nah ini jadi di sini tuh grayscale ini sudah seperti praktikum sebelumnya ya. Mungkin buat kalian yang belum lihat bisa lihat dulu agar lebih jelas. Jadi saya singkat saja. Jadi pada grayscale ini cara algoritma itu seperti ini. Jadi layer dari red, green, dan blue itu disimpan ke dalam integer RGB, lalu ditambah ke variabel xg untuk diambil rata-ratanya. Dan dari xg itu akan ditaruh ke ini set pixel ya. Jadi WB itu akan jadi color, nanti akan di set pixel di bagian ini ya. Jadi seperti itu grayscale. Lalu kita filter path node. Nah ini filter path node itu seperti ini ya, array matriksnya. Jadi 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Jadi empat-empatnya 0,2. Jadi langsung kita copy ya ini kodenya. Kita copy. Lihat. Ini ada lagi bawahnya. Langsung kita taruh. Oke, jadi sini akan saya jelaskan secara singkat ya. Jadi ini yang 5 nilai array ini adalah yang menyimpan matriksnya. Jadi kan tadi matriksnya seperti ini kan. 0,2. Lah 0,2 ini adalah A1. Jadi ini indeksnya mulai dari 1 ya. Jadi A1, A2, A3, maksudnya A1, A2, A3, A4. Nah, ini yang tengah baru A0. Jadi yang tengah dibuat A0 rumusnya seperti itu. Jadi untuk yang sisanya ini ya, yang pojok ini diabaikan karena kan kita menggunakan 4 tetangga kan. Jadi hanya ada 5 saja. Sama tengahnya juga. Kemudian ini di rumusnya ini kan nanti kita ambil ini ya, get pixel, lalu kita ambil layer. Nah, di sini tuh diperlakukan rumus seperti yang dijelaskan pada sebelumnya ya. Saya perlihatkan kembali rumusnya itu seperti ini. Jadi ini sudah rumus ini. Jadi kita tinggal menggunakan rumusnya saja dan mengaplikasikannya pada program kita. Jadi seperti itu ya secara singkat. Lalu kita coding untuk filter node 8 node. Oke. Nah, pada 8 node ini seperti ini ya. Jadi pojoknya juga terisi karena kan 8 tangga. Nah, untuk sama persis ya. Cara kerjanya cuma ininya lebih banyak ya. Array-nya lebih banyak, ada 9, tadi kan cuma 5. Nah, di sini juga rumusnya sama ya. Cuma hanya mungkin lebih panjang karena kan lebih banyak nilai array-nya. Jadi sama persis. Yang beda itu hanya array sama rumus sama cara mengambil itu get pixelnya kan banyak array. Ini langsung kita copy saja. Kita paste. Oke,
Oke, ini masih ada di bawahnya, copy. Kita paste. Oke, sip. Nah, jika sudah, mari kita uji coba program kita. Jadi kita start ya. Kita start, lalu kita load. Ini saya menggunakan gambar ini saja. Bentar, mana ya? Gambar fans saja, gambar kampus saya, logo kampus. Fans kita coba grayscale. Nah, jadi seperti ini ya grayscale. Lalu kita coba filter 4 not. Nah, ini masih belum terlalu kelihatan ya. Filter 8 not. Belum terlalu kelihatan, mungkin coba kita contoh gambar yang lain. Gambar ini misalnya grayscale. Kita filter 4 not. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya di filter 4 not ini. Jadi dari rumus matriks itu memang seperti ini ya, tidak terlalu terlihat. Tapi yang pasti itu ada perubahan itu. Untuk filter 8 not, jadi seperti ini ya filter 8 not. Ada perubahan, tapi perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi ini yang tadi ya kasar lebih halus di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian jika sudah berhasil, kita coba ini kita coba di laporan pertumbuhan ini kan ada percobaan. Jadi kita mengubah nilai matriks kernelnya jadi seperti ini. Jadi ada A itu nanti seperti ini 0,5 sama 0,5, lalu yang B itu ada satunya. Jadi ini untuk 4 not. Nah, kemudian yang kernel 8 not ini seperti ini rumusnya ya. Min 1, min 0,5, min 0,5, 0,5, 0,5, 1. Lalu di sini yang B itu bedanya tengahnya ada 1. Oke, mari kita coba. Lah, kebetulan ini sudah saya tulis ya di notepad. Jadi rumusnya ini ya, sama langsung saya kan ini array 1 kan. A1 0,5, A2 0,5, A3 0,5 dan A4 0,5. Nah, tengahnya kan A0. Nah, ini 0. Jadi seperti itu ya. Langsung kita uji coba untuk A. Ini tadi biar aman tuh kita klik 2 kali kan button 3 ternyata. Ini kita paste. Oke. Lalu untuk filter 8 not kita ubah juga. Ini kan 2A, 2B, 3A. Ini juga udah saya ini tulis sama tadi matriksnya. Langsung saya paste. Oke. Nah, sekarang kita coba. Mari kita jalankan bersama-sama. Ini baru saya menggunakan logo fans ya. Karena ini itu yang corner-cornernya. Grayscale, filter 4 not. Nah, jadi seperti ini ya, warna hitam. Tapi masih terlihat cornernya gitu. Pojoknya masih terlihat. Edge detection. Oke lah, 8 not itu seperti ini nanti. Jadi kayak seperti timbul ya, 8D gitu. Jadi seperti ini kalau yang rumus A tadi. Ya memang rumusnya itu akan menghasilkan warna seperti ini, hitam gitu. Tapi edge-nya kelihatan, pojoknya kelihatan, ujungnya. Oke, tadi yang matriks A ya, sekarang kita coba matriks B. Jadi B itu seperti ini ya. Sudah saya tulis juga di sini sama. Ini langsung kita copy saja. Kita taruh di ini button 3 ya, 4 filter 4 not. Kalian tinggal mengikuti saja, jadi bedanya cuma ini ganti 1 ya. Ini aslinya juga tinggal ganti 1, cuma saya jaga-jaga aja. Dan yang beda langsung kita paste. Nah, jadi yang berubah cuma A5 saja. Langsung kita start. Kita coba lagi logo fans. Grayscale dulu, filter 4 not dan filter 8 not. Jadi filter 4 not ini ya, terlihat ya kayak sama persis gitu. Bedanya ini kayak lebih ngeblur cornernya ketimbang yang original. Lalu untuk filter 8 not ini ini gelap gitu. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Jadi di filter 4 not itu perubahannya signifikan. Kalau 8 not itu hampir sama seperti perubahan sebelumnya jika tengahnya diubah. Oke, jadi seperti itu ya. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada yang salah atau mungkin ada yang kurang, mohon dimaklumi. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.